Sebanyak 30 orang kepala suku dan tokoh adat masyarakat Papua dan Papua Barat berangkat haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Ke-30 calon haji yang diberangkatkan secara cuma-cuma berasal dari Kabupaten Wamena, Kabupaten Tambrau, Jayawijaya, Sorong, Fakfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Terpilihnya 30 kepala suku dan tokoh adat Papua dan Papua Barat ini atas kerjasama pesantren AFKN dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Semula diusulkan 70 orang, namun yang disetujui Raja Salman 30 orang. Selama ini kami tidak pernah mimpi bahwa kami harus datang ke Baitullah atau datang ke Tanah Suci. Tapi setelah Al-Halik ini datang, bergabung dengan yayasan FKN ini sehingga beliau inilah yang menunjukkan Al-Halik ini datang ke Papua dan beliau mengambil kami dari Papua Barat sehingga kami bisa sampai ke sini. Mereka adalah warga negara yang kuat di timur Indonesia. Memang perlu kita bimbing mereka dengan haji. Karena kita lihat kuota khusus untuk Irian saja atau Papua saja hanya 900.000. Itu pun tidak semua orang Irian yang pergi haji. Ada orang tinggal di Jawa pakai kuota Irian. Ada orang tinggal di Makassar pakai kuota Irian. Sehingga orang-orang tua kami di pedalaman yang menjaga bangsa, menjaga Islam ini terpaksa akan menonton. Melatih bagaimana yang akhwat ini bisa menjadi orang yang membuat rambut rebonding. Karena pengalaman rebonding dulu, saya membawa salah satu perempuan namanya Yakomina, dibawa ke Jawa Timur. Dia tinggal di sana selama 3 tahun 6 bulan. Kerjanya hanya ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Saya hitung 3 tahun 6 bulan itu menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut keribu itu kami rebonding kasih lurus. Badan yang tadi ada lemak-lemak itu ada dilulur jadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis dan jilbab bergo, Ustadz Firman mengatakan, Ustadz, orang Irian itu kalau dipoles mirip-mirip orang Yaman ya. Saya bilang ya, kalau antum mau menikah ya silakan lapor. Dan subhanallah 5 hari kemudian Ustadz Firman menikah dengan perempuan Yakomina yang kami ganti nama dengan Khadijah. Masya Allah. Setelah menikah kita bawa pulang. Saya bilang haram hukumnya yang menikah perempuan Irian tinggal di Jawa. Harus bantu dakwah ke Irian. Begitu naik kapal, sudah tiba ke lokasi 5 hari kemudian. Saya mulai berpikir, kalau jalan kaki ke kampungnya si Khadijah 12 hari, keringat 12 hari itu kan membuat dia bisa kembali ke habitatnya. Akhirnya saya bilang jangan. Biarlah kita rawat kecantikan 3 tahun 6 bulan ini jadi baiklah. Dengan metode la haula wa la quwata illa menghadap Allah sepanjang hari. Alhamdulillah hari ke-53 dari kami berdoa, Allah menjawab dengan teman-teman angkatan udara mau ke sana. Saya lapor dan kami boleh ikut. Begitu naik, tapi sebelum berangkat saya sudah bilang sama suaminya, yang besok berdakwah adalah istri antum. Bukan saya, bukan antum. Karena kita sudah gagal. Supaya dakwah itu hidup, istri antum besok pakai gamis putih, jilbab bergo warna putih, sepatu kaos kaki warna putih. Supaya dia besok berdakwah di sana. Kami naik ke pesawat, terbang 50 menit sampai ke sana. Saya sendiri berpikir bahwa di sana sudah ada airport, ternyata belum ada airport. Akhirnya kami dilepas pakai jaring satu persatu turun. Penumpang yang terakhir turun adalah si Khadijah. Begitu dia turun perjalanan di tengah jalan, angin dari bangin-bangin pesawat itu kena jadi melambai-lambai. Orang dari bawah kampung belum pernah melihat orang berpakaian seperti itu. Akhirnya mereka berteriak, malaikat datang di kampung. Orang dari semua arah kiri dan kanan lari datang melihat siapa gerangan yang datang. Lalu dia turun dan dia ceramah tapi pakai bahasa mereka yang tafsirnya begini. Ini benar, tafsirnya benar ini. 3 tahun 6 bulan saya telah pergi meninggalkan kampung.
Mereka membuat saya menjadi manusia yang benar-benar beradab menjadi manusia. Hari ini saya bisa bicara seperti ini. Saya bisa berubah seperti ini. Karena peradaban Islam telah membuat saya menjadi manusia. Maka saya tidak boleh tinggal di kampung mereka. Saya harus datang ke sini menceritakan peradaban ini. Begitu dia ceramah, ada satu perempuan mengatakan, "Hai Yakomina, kami bersedia masuk Islam hari ini. Tetapi kami juga cantik seperti kau." Suaminya mulai bilang, "Ustadz, niat begini kira-kira di tengah hutan ini salon mana yang mau datang?" Saya bilang, urusan salon urusan saya, bukan urusan antum. Yang penting mereka sudah ada niat. Lalu saya ke Makassar, jalan kaki ke kota, ke Makassar, silaturahmi seperti begini. Dari beberapa masjid dapat uang 35 juta. 15 juta saya mulai pergi pakai untuk belanja beras, beras kencur, alat rebonding, bibir merah, bedak, apa semua saya beli. Lalu ada uang, masih ada sisa uang, saya bilang, salon mana yang bisa bantu dakwah? Alhamdulillah kami dapat kelompok Ibu Nurhayati Subagat. Akhirnya saya bilang, sudah 3 bulan 10 juta lah bantu saya dakwah. Kami bawa para pekerja ini ke sana. Tidak langsung dakwah. Kami buat rumah-rumah kecil dulu. Rumah yang pertama isinya cermin, yang kedua isinya tanah liat, yang ketiga air, sabun, sampo, odol sikat gigi, keempat pekerja salon, kelima pekerja salon, keenam, ketujuh, kedelapan pekerja salon, kesembilan ruang pas, ruang ganti, ke-10 cermin. Nah, ibu-ibu ini kan belum pernah melihat wajah. Namanya orang di kampung, belum pernah melihat wajahnya di cermin. Kami pagi-pagi itu buat antrean panjang, saya mulai panggil ibu yang pertama, dia masuk. Begitu dia buka horden, dia lihat wajah cermin, dia lari keluar ketakutan dan dia berteriak, "Di dalam ada setan!" Hah? Pagi-pagi begini ada setan. Saya bilang, coba ibu sini ibu. Ibu tolong bilang ciri-ciri setan bagaimana. Saya buka kain ini, dia lihat saya dari dalam. Oh, itu wajah ibu, bukan setan. Kalau ibu tidak percaya silakan di sini. Saya buka itu horden, angkat tangan. Tangan siapa? Tangan saya. Itu ibu, bukan setan. Pindah ke bilik kedua, tohara 6 kali. Bilik ketiga air, sabun, sampo. Lalu mereka dibersihkan. Subhanallah, sampai bilik ke-8 keluar langsung pakai pakaian, gamis, rambut masih jabrik. Lihat di cermin, akhirnya mereka ganti rambut dengan jilbab besar. Lalu mereka tengok cermin ke-10. 662 perempuan syahadat karena Allah dan Rasul. Masya Allah.